warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Yuli? Alhamdulillah saya hari ini baik. Alhamdulillah, Pak. Kabar saya sedikit baik. Pak Wawan, apakah Bapak ada waktu sebentar? Tentu Bu Yuli, saya hari ini free. Jangan sampai ada yang mau disampaikan oleh Bu Yuli atau ada yang mau di-share. Silakan, saya free waktu untuk hari ini, Bu Yuli. Silakan. Baik, Pak. Iya, Pak. Saya ini ada sedikit permasalahan yang saya ingin bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja, Bu Yuli. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Ibu Yuli mau harapkan begitu? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya ingin ke depannya menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh iya, tentu bisa. Saya sebenarnya sangat senang dengan bisa berbagi seperti ini, Bu Yuli. Nah, kalau bisa tahu ini apa masalah yang seperti apa masalahnya, Ibu Yuli? Boleh di-share? Iya, Pak. Permasalahan ini terjadi di dalam kelas saya terhadap murid-murid saya. Iya, iya, iya. Terhadap murid-muridnya Ibu. Nah, Iya, kalau Pak. saya bisa tahu permasalahannya, masalah dengan murid Ibu yang seperti apa itu? Begini, Pak. Di dalam kelas saya itu ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan, Pak, untuk memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, kalau bisa tahu ini, kalau saya bisa tahu, kira-kira yang membuat murid itu kesulitan memahami pembelajaran yang disampaikan itu apa sebabnya? Kenapa bisa begitu? Begitu. Iya, Pak. Sepertinya ada beberapa faktor yang membuat siswa saya kesulitan, Pak. Nah, kalau ada beberapa faktor, itu kira-kira faktor apa saja? Kenapa faktor apa yang menyebabkan itu terjadi? Iya, Pak. Saya sudah pertanyakan kepada anak-anak saya di kelas, kemudian ada bervariasi jawabannya. Ada yang menjawab belum sarapan, ada yang menjawab mengantuk, dan bahkan memang Pak, ada yang pemahamannya masih sangat lambat menerima materi yang saya berikan, Pak. Begitu. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya begini, seberapa besar harapannya Ibu Yuli terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu Yuli sampaikan itu? Mbak, harapan saya itu Pak, setidaknya anak-anak di kelas saya, setelah saya menerapkan pembelajaran saya, mereka paham dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan fokus dan tidak menggeleng saja atau bahkan hanya melamun ketika diberikan pertanyaan mengenai pembelajaran yang saya berikan. Oke, baik, baik. Setelah Ibu ketahui permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah selanjutnya Ibu untuk mengatasi hal ini? Iya Pak, terpikir oleh saya beberapa langkah. Hal pertama yang ingin saya lakukan Pak terhadap anak-anak saya untuk mengingatkan bahwa sarapan itu penting sebelum kita berangkat ke sekolah dan juga mengingatkan juga kepada murid yang mengantuk tadi untuk mengurangi bermain game dan tidur lebih awal agar tidak mengantuk ketika di kelas serta tadi yang masih lambat merespon pembelajaran untuk memberikan bimbingan yang lebih dari teman-temannya yang lain seperti itu barangkali Pak. Baik, baik, baik. Nah, selanjutnya menurutnya Ibu, bimbingan seperti apa yang akan diberikan terhadap siswa Ibu yang lamban merespon? Kira-kira bagaimana? Begini Pak, bimbingan yang saya berikan berupa latihan soal-soal tentang materi pembelajaran yang saya berikan ini. Selanjutnya, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut?
Tentunya Pak tidak mengganggu jam pelajaran. Biasanya saya lakukan itu mungkin di waktu istirahat seperti itu barangkali Pak. Bagus sekali. Jadi kegiatan ini tidak mengganggu proses pembelajaran, Bu. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira apa komitmennya Ibu terhadap penyelesaian masalah ini, Bu Yuli? Tentunya Pak, saya akan melakukan secara terus-menerus dan konsisten sampai memang terlihat perubahan yang terjadi pada diri murid saya ini. Nah, ini kan saya tidak tahu apakah Ibu Yuli mau mengerjakan sendiri ataukah butuh bantuan. Nah, kira-kira kalau butuh bantuan, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu Yuli untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dalam hal ini tentunya tidak lepas dari kepala sekolah ya Pak, kepala sekolah, orang tua murid, karena saya akan bekerja sama dengan orang tua murid di rumah untuk berkomunikasi untuk bagaimana keadaan anaknya ini di sekolah. Terus tidak lepas juga dari rekan sejawat yang ada di sekolah Pak. Ini hebat, Bu. Jadi yang bisa saya tangkap adalah kolaborasi, Bu. Nah, Iya betul Pak. untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Begini Pak, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan terhadap murid yang membutuhkan. Nah, bagus sekali Bu, rencananya Ibu. Berarti saya justru melihat ke depannya agar siswa lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan menjalin komunikasi dengan orang tua, kemudian juga memberikan bimbingan yang lebih. Nah, baik Bu, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana perasaannya Ibu sekarang? Iya Pak, sekarang saya sedikit merasa lega karena sudah bisa berbagi dengan Bapak dan saya mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang ada di kelas saya. Luar biasa, Alhamdulillah kalau begitu. Saya rasa perbincangan kita ini sangat luar biasa dan saya harap mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan dengan penuh semangat, Bu ya. Iya Pak, insya Allah Pak. Baik, nah Ibu kira-kira masih ada hal lain yang ingin dibicarakan, Ibu? Saya rasa Pak cukup dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu luangnya Bapak hari ini. Sama-sama Bu Yuli. Sampai jumpa di lain waktu Bu Yuli. Ya, sampai Assalamualaikum jumpa warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabar Bu Yuli? Alhamdulillah Pak, luar biasa, sehat. Bapak sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sebenarnya kalau ditanya kabar ya alhamdulillah baik Bu. Tapi mungkin ada yang ingin saya share ke Ibu. Mudah-mudahan apakah Ibu punya waktu sebentar? Iya Pak Wawan, saat ini saya punya waktu free. Kenapa Ki? Barangkali ada yang bisa saya bantu Pak? Iya. Apakah saya bisa bercerita Bu tentang kondisi yang saya alami saat ini Bu? Iya bisa Pak, dengan senang hati saya siap lebih banyak mendengar cerita Pak saat ini. Nah, terima kasih banyak Bu. Ini saya sangat apresiasi sekali Bu. Waktu tak bisa ada untuk berbagi atau mendengarkan keluh kesah saya Bu. Nah, sebenarnya begini Bu. Akhir-akhir ini saya mengamati ada beberapa siswa di sekolah melanggar tata tertib sekolah dan yang saya khawatirkan akan berdampak negatif terhadap teman-temannya. Misalnya saja ada beberapa siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Masuk dia tidak lewat pintu gerbang utama, tetapi dia lewat pintu samping, bahkan pagar samping sekolah. Ada juga yang jajan di luar lingkungan sekolah. Jadi kalau mau jajan dia harus
dia keluar sekolah, bukan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian terlambat ikut apel pagi juga di lapangan. Nah, ada juga yang tidak pakai atau tidak lengkap seragam sekolahnya ke sekolah, begitu. Begitu ya Pak. Oh jadi begitu Pak masalahnya. Oke Pak, dari permasalahan yang Bapak alami, kondisi ideal seperti apa yang Bapak mau? Nah, ini dia Bu, sebenarnya. Saya berharap setelah pertemuan kita ini, apa ya, saya ingin siswa saya mempunyai kesadaran diri Bu, yang timbul dari motivasi internalnya sendiri, sehingga mereka terbiasa melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang ada, yang pada akhirnya tercipta juga budaya positif di sekolah Bu. Seperti itu sebenarnya kalau saya pengharapan. Luar biasa Pak ya, luar biasa ini apa yang Bapak yang mau, idealnya yang Bapak mau dari kelas Bapak ini. Nah, kalau kondisi ini Pak, kita anggap pada angka 10, kira-kira sekarang siswa tak berada di angka atau level berapa Pak sekarang? Macam-macam Bu, karena macam-macam juga ini masalahnya. Tapi kalau misalnya kondisinya atau levelnya, ya mungkin di angka 5 atau 6 begitu. Oh begitu ya Pak. Intinya ini siswa tak bertingkat-tingkat level ya, seperti itu barangkali. Betul. Oke. Mungkin dalam waktu singkat agak sulit untuk mengubah mindset siswa ya Pak tersebut yang langsung harus ke level 10. Betul. Nah, sekarang minimal Pak Wawan mau melihat mereka minimal ada di angka berapa Pak? Kalaupun tidak bisa Bu Yuli di angka 10, ya minimal saya berharap itu mereka bisa di angka 8 gitu, seperti itu. Itu ya Pak. Kalau Bapak menginginkan ada di angka 8, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai angka tersebut Pak? Nah ini yang sebenarnya saya pikirkan metodenya Bu. Bagaimana modelnya begitu. Jadi kalau begitu Pak, bagaimana cara Bapak Wawan untuk menangani siswa yang bermasalah tersebut? Nah, ya, cara saya saat ini menangani siswa yang bermasalah tersebut, kan selama ini begini Bu, saya sama guru-guru bertugas menjemput siswa, masih biasa memberi hukuman juga terhadap siswa. Jadi yang saya lakukan itu adalah menghukum, pada saat itu belum pada tahap restitusi sebenarnya. Kadang-kadang juga marahi mereka, ada juga menasihati. Nah, dan memang belum ada kesepakatan antara saya dan teman sejawat di sekolah terhadap pemberian hukuman atau konsekuensi. Namun saya rasa tuh kayaknya ini kurang tepat kalau misalnya masih digunakan, karena ada beberapa siswa meskipun dikasih hukuman, ya masih tetap perilakunya seperti itu Bu Yuli. Ya betul Pak, betul. Karena memang kadang Pak ada siswa yang dihukum sekalipun mereka soalnya sudah kayak bebalnya luar biasa, dihukum seperti apapun dia kebal memang. Oke Pak. Lihat dari beberapa siswa yang tetap berperilaku seperti itu, apa yang Bapak Wawan akan lakukan untuk mengatasi masalah itu? Nah, mungkin yang pertama-tama Bu, saya akan coba kolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah saya Bu, khususnya wali kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu juga Bu. Ya selanjutnya mencari solusi terhadap masalah ini melalui pendekatan disiplin mungkin Bu. Kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah supaya bisa melakukan rencana aksi atau mungkin aksi nyatanya Bu, seperti itu. Oh iya betul Pak ya. Sekarang itu kita harus berkolaborasi karena tanpa kolaborasi saya rasa tidak akan bisa kita berhasil.
Saya mendengar bahwa Bapak akan melakukan pendekatan disiplin. Menurut Bapak, apa yang Bapak akan lakukan untuk menggunakan pendekatan ini? Pendekatan disiplin kan itu yang saya katakan tadi. Saya sama kepala sekolah, teman sejawat juga akan coba membuat kesepakatan sekolah untuk dijadikan pedoman tentu saja dalam memberikan restitusi. Jadi bukan lagi hukuman, tetapi saya Betul. coba pendekatan restitusi terhadap anak yang bermasalah. Kasih teladan, memberikan keteladanan dengan cara melakukan praktik baik. Jadi kita yang memulai dulu, seperti itu. Berkolaborasi dengan rekan guru, teman sejawat, agar disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran berjalan maksimal. Dan juga satu, menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua murid, seperti itu. Luar biasa sekali Pak ya, kalau saya dengar dari apa yang Bapak ucapkan tadi ini luar biasa sekali. Dan betul yang Bapak katakan bahwa kita ini harus menjadi teladan. Intinya kita dulu yang harus jadi contoh buat murid-murid kita, betul Pak? Iya. Kalau boleh tahu, kapan Bapak akan melaksanakan rencana ini? Saya akan coba Bu, mulai susun rencana ya, kalau ada halangan, insya Allah hari Sabtu ini. Setelah itu saya sampaikan ke kepala sekolah, setelah itu sosialisasi ke teman-teman guru, rekan-rekan sejawat, dan insya Allah semoga hari Senin ini kita sudah bisa mulai laksanakan Bu, seperti itu. Oh iya Pak, bagus sekali ya Pak. Terus apa komitmen Bapak untuk merealisasikan rencana ini? Kayaknya Bu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya akan coba menjadi teladan dalam mengimplementasikan pembiasan-pembiasan positif yang akan dilaksanakan, dan senantiasa tentu saja kolaborasi dengan teman-teman guru, rekan sejawat. Siapa tahu ada kekeliruan dengan rencana ini Bu, seperti itu. Betul Pak ya, lagi-lagi kita harus melakukan kolaborasi apapun itu. Baik Pak, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak menjaga komitmen tersebut? Nah, tentu Bu, saya tidak bisa lakukan ini sendiri. Makanya dukungan dari pengawas, kepala sekolah, teman sejawat, itu sangat saya butuhkan untuk membantu menjaga komitmen ini, Bu. Begitu. Iya, betul ya Pak. Mereka tidak lepas semua dari semua stakeholder sekolah. Betul. Senang sekali ya Pak mendengar komitmennya Bapak Wawan. Terakhir Pak, apa yang Bapak Wawan dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, percakapan ini setidaknya saya tahu langkah-langkah yang harus saya tempuh dalam mengatasi masalah ini Bu. Itu dia. Terima kasih Bu. Oke Pak Wawan. Semoga sukses ya Pak. Insya Allah pekan depan ketemu lagi. Nah, untuk mengetahui sejauh mana progres yang Bapak Wawan telah ambil. Baik Bu, insya Allah. Terima kasih banyak Bu. Kita insya Allah pekan depan Sama-sama, bertemu Bu. Pak. Terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih. Iya.